Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Atul Suliha. I'm from 61 class at Mike, major English education. And here I will read about cermin. Di sini saya akan membacakan cerita yang berjudul Cermin dari penulis Anton Chekhov. Pada malam tahun baru, Nelly, putri dari seorang jenderal dan tuan tanah, seorang gadis muda dan cantik yang selalu bermimpi untuk menikah. Kini terduduk di kamar tidurnya seraya menatap ke arah cermin dengan wajah lelah dan mata sayu. Kulitnya pucat, ekspresinya tegang, sama kakunya seperti cermin di hadapannya. Pemandangan yang ada dalam bayangannya, sebuah koridor sempit yang memanjang dan dihimpit oleh deretan lilin. Wajahnya, tangannya, juga bingkai cermin. Semua ini telah melebur dengan kabut dan hamparan lautan semu. Laut itu bergelombang, serta menampakkan kilau cahaya kemerah. Melihat tatapan mata Nelly yang sama sekali tak bergerak, juga bibirnya yang terbuka, tidak ada yang tahu apakah ia terjaga atau tertidur. Tapi yang jelas, ia tengah memandangi sesuatu. Di awalnya, ia hanya melihat seutas senyum dan ekspresi halus penuh karisma yang datangnya dari sepasang mata seseorang. Lalu, dilatari oleh warna keabuan, muncul bayangan sebuah kepala, wajah, alis, dan janggut. Itulah dia, laki-laki dambaan. Kepada siapa ia menambatkan semua mimpi dan harapan. Bagi Nelly, laki-laki itu adalah segalanya, mewakili pentingnya kehidupan, kebahagiaan, karir, dan nasibnya. Di luar sosok lelaki itu, seperti biasan warna abu-abu yang berada di balik cermin, hanya ada kegelapan, kekosongan, dan ketidakartian. Maka tidak heran bila Nelly dipenuhi oleh rasa bahagia ketika ia melihat wajah lelaki tampan itu melempar senyum lembut ke arahnya. Betapa semua itu adalah mimpi yang tak bisa ia jelaskan dalam kata-kata. Lantas ia mendengar suara lelaki itu, melihat dirinya sendiri hidup serumah dengannya, meleburkan hidupnya dengan lelaki tersebut. Bulan dan tahun berlalu begitu saja, diiringi oleh warna abu-abu yang sama. Dan dengan begitu, Nelly melihat masa depannya secara detail. Adegan demi adegan terus menghiasi hiasan warna abu-abu. Sekarang, Nelly menyaksikan dirinya sendiri mengetuk pintu pagar Stephen Hawking, seorang dokter lokal di suatu malam musim dingin. Seekor anjing tua menggonggong malas dan serak di balik pagar. Semua jendela rumah yang didiami dokter tersebut terlihat gelap. Mendadak semua terasa sunyi. Demi Tuhan, bisik Nelly. Tapi tiba-tiba pintu pagar itu terbuka dan Nelly melihat juru masak sang dokter. Apakah dokter Lotis ada di rumah? Beliau sedang istirahat, bisik sang juru masak dengan pergelangan tangan di mulut seolah takut membuat majikannya terjaga dari tidur. Beliau baru saja pulang dari kunjungan ke pasien-pasiennya yang sakit demam dan belum lama memberikan perintah agar ia jangan dibangunkan. Namun Nelly tak mau mendengar penjelasan sang juru masak. Ia justru menerobos masuk melewati pintu pagar dan menuju kediaman sang. Sambil berlari menyusuri ruang-ruang dalam rumah yang gelap dan pengap, serta tak sengaja menabrak 2 atau 3 kursi. Nelly akhirnya tiba di kamar tidur sang dokter. Stephen Hawking tengah berbaring di atas ranjang. Masih dalam pakaian rapi, meski tanpa jaket, dan dengan bibir tercibir bernapas ke telapak tangan yang terbuka. Lampu tidur yang remang-remang tampak bersinar di samping ranjang. Tanpa berkata-kata, Nelly duduk dan mulai menangis. Ia sesenggukan, tubuhnya bergetar. Suami saya sakit, serunya. Stephen Hawking diam saja. Kemudian ia bangkit perlahan-lahan, menyandarkan kepala di atas tangan dan menatap tamunya dengan mata mengantuk. Tapi terbuka lebar. Suami saya sakit, lanjut Nelly, berusaha menahan tangisnya.
Kasihanilah kami. Cepatlah pergi ke sana. Cepat, cepat. Uh, gerutu sang dokter di permukaan telapak tangan. Ayo, segera ke rumah sekarang juga, atau saya tak sanggup memikirkannya. Kasihanilah kami. Nelly yang pucat dan kelelahan mulai berbicara dengan napas memburu serta sambil menelan air matanya. Ia menjelaskan kepada sang dokter perihal penyakit suami, juga ketakutan yang ia alami. Penderitaannya sungguh mengundang balas kasihan. Namun, sang dokter hanya menatap, meniup permukaan telapak tangannya yang terbuka, dan tetap tak bergerak. Besok saya akan datang, ujar sang dokter. Tidak mungkin, teriak Melly. Saya tahu suami saya menderita penyakit tifus. Sekarang juga, saat ini juga kami memerlukan jasamu. Saya baru saja pulang, gerutu sang dokter. Saya sudah mengunjungi pasien-pasien yang terjangkit penyakit tifus selama 3 hari penuh. Dan sekarang saya juga merasa tidak enak badan karena kelelahan. Tidak, saya tidak bisa. Saya juga sudah terjangkit penyakit yang sama. Lihat, sang dokter menyodorkan sebentuk termometer pengukur suhu badan ke hadapan Nelly. Suhu badan saya hampir 40 derajat. Saya tidak bisa pergi. Saya bahkan tidak kuat untuk duduk tegak. Maafkan saya harus berbaring. Sang dokter pun berbaring. Saya mohon dokter, Nelly mengerang putus asa. Saya mohon, bantu saya. Demi Tuhan, berusahalah dan kunjungi rumah saya. Saya akan membayarnya. Ya Tuhan, bukankah saya sudah bilang tadi? Nelly melompat berdiri dan mulai melangkah mondar-mandir di kamar tidur sang dokter. Ia ingin sekali menjelaskan situasinya kepada sang dokter, untuk membuatnya mengerti. Seandainya saja sang dokter tahu betapa berharganya sang suami baginya, dan betapa sedihnya ia sekarang, mungkin sang dokter akan melupakan kelelahan dan penyakitnya sendiri. Tapi bagaimana caranya ia bisa melakukan itu? Pergilah ke dokter Simspo, kata Stephen Lopez. Tidak mungkin. Dokter itu tinggalnya puluhan kilometer dari sini, dan saya tidak punya waktu. Kuda-kuda saya juga tak sanggup pergi sejauh itu. Jarak dari rumah saya ke sini saja lebih dari 40 kilometer, dan saya harus melampaui jarak yang kurang lebih sama untuk sampai ke kediaman Dokter Zengko. Tidak, tidak mungkin. Ayolah, Stephen Lopez. Saya minta Anda melakukan hal yang terbaik. Ayo, jadilah seorang pahlawan. Kasihani kami. Saya tidak bisa apa-apa. Saya juga diserang demam. Kepala saya pusing. Tapi dia tetap tak mau mengerti. Tinggalkan saya. Tapi Anda sudah bersumpah untuk membantu orang sakit. Anda tidak bisa mengorbankan saya. Itu egois. Seorang manusia harus mengorbankan nyawanya untuk tetangganya. Tapi Anda menolak begitu saja. Saya akan menuntut Anda ke pengadilan. Nelly merasa ia baru saja melemparkan penghinaan yang tidak pantas diterima sang dokter. Juga tidak benar. Namun, demi suaminya, ia rela melakukan apa saja, termasuk melupakan logika, sopan santun, serta simpati kepada orang lain. Menanggapi ancaman Nelly, sang dokter segera menenggak air dingin dari dalam sebuah gelas. Nelly pun akhirnya bersimpuh di hadapan sang dokter. Mohon layaknya seorang teman. Dan sang dokter akhirnya menyerah. Ia bangkit perlahan-lahan dengan nafas memburu dan terengah mencari jaket. Ini, Nelly berteriak membantu sang dokter. Biar saya pakaikan. Ayo, saya akan membalas budi Anda. Seumur hidup saya akan berterima kasih kepada Anda. Tapi sang dokter tak sanggup. Setelah mengenakan jaket, sang dokter terbaring lagi. Nelly menariknya hingga bangkit berdiri dan menyeret menuju pintu depan. Lalu, dengan susah payah, ia membantu sang dokter mengenakan sepatu bot dan jas panjang, mencari topinya yang hilang. Dan akhirnya, mereka tiba di dalam kereta kuda. Sekarang mereka harus berkendara sejauh 40 kilometer lebih dan suaminya akan mendapat pertolongan. Dunia seolah diliputi kegelapan. Begitu gelapnya sampai tangan yang diangkat di depan mata saya tidak bisa terlihat. Angin musim dingin berhembus kencang,
Di bawah roda kereta ada gumpalan-gumpalan salju yang keras. Sang kusir terpaksa berhenti beberapa kali dan menimang-nimang jalur mana yang harus diambil. Nelly dan sang dokter duduk di dalam kereta tanpa berbicara. Meski perjalanan itu melalui banyak guncangan, namun kedua penumpang kereta tidak merasakannya. Mereka juga tidak merasakan dinginnya udara. Ayo, cepat, perintah Nelly kepada sang kusir. Pada pukul 5 pagi, kuda-kuda yang kelelahan akhirnya tiba di halaman. Nelly melihat pintu pagar yang dikenal, sumur dan dereknya, serta barisan lumbung dan kandang pun. Mereka sudah sampai di tempat tujuan. Tunggu sebentar, saya akan segera kembali, kata Nelly pada Stefan. Raya mempersilahkan sang dokter untuk duduk di sofa ruang makan. Duduk di sini dan tunggu sebentar. Saya lihat dulu keadaan suami saya. Begitu kembali ke ruang makan, Nelly mendapati sang dokter sudah terbaring di sofa dengan mulut kamit-kamit. Dokter, tolong, dokter. Tanya Domino, gumam Stephen Lupis. Apa? Mereka bilang di pertemuan tadi. Klasov bilang, siapa? Apa? Dirundungi oleh rasa takut yang semakin membuncah, Nelly menyadari bahwa sang dokter juga sudah sampai tahap mengigau seperti suaminya. Apa yang harus ia lakukan? Aku harus pergi menemui dokter Jengkung. Sekali lagi, ia melesat pergi menembus kegelapan malam, dihantam angin dingin, serta diguncang oleh gumpalan salju keras. Ia menderita secara fisik dan mental, dan ia tidak bisa menutupi atau berpura-pura menghilangkan penderitaan. Kemudian ia melihat di antara biasan warna abu-abu tadi bagaimana suaminya selalu kekurangan uang setiap musim semi tiba, kesulitan membayar cicilan rumah, mereka ke bank, dan suami tidak bisa tidur, Nelly juga tidak bisa tidur, dan keduanya berusaha mencari jalan keluar sampai kepala mereka sakit, dihantui oleh teror bahwa suatu hari mereka akan didatangi petugas pengadilan yang khusus ditugaskan menagih hutang-hutang mereka. Nelly juga melihat bayangan anak-anaknya, betapa mereka semua rentan terjangkit penyakit flu, demam berdarah, juga difteri. Selain itu, anak-anaknya juga akan melalui masa-masa di mana mereka mendapat nilai jelek di sekolah, atau terpisah dari satu sama lain. Nelly yakin setidaknya seorang dari 5 atau 6 anaknya akan meninggal. Bias warna keabuan tersebut juga tidak sepenuhnya terhindar dari kematian. Tak heran, sepasang suami istri tidak bisa meninggal pada saat bersamaan, apapun yang terjadi. Yang satu harus mengubur yang lain, dan Nelly melihat bagaimana suaminya terbaring sekarat. Situasi itu tergambar secara detail dalam kepala. Ia melihat peti mati, lilin, pendeta, dan jejak kaki pengangkut peti di dalam rumahnya. Kenapa? Untuk apa? Tanya Nelly. Natap kosong ke arah wajah suami. Dan semua kejadian dalam hidup mereka yang ia bayangkan sebelumnya terkesan bodoh dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Sesuatu terjatuh dari genggaman tangan Nelly dan terpental ke lantai. Ia terkejut, bangkit berdiri, dan membuka matanya lebar-lebar. Di dekat kakinya ada sebentuk cermin. Cermin lain masih berdiri di atas meja. Ia menatap ke dalam cermin itu dan melihat wajah pucat yang jejak air mata. Tak ada bias warna abu-abu lagi sekarang. Aku pasti tidur, pikirnya dengan besar. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.